Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin kepada saudaraku umat muslim setanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meraih kemenangan karena sebulan penuh kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang sulitnya menjadi YouTuber di tahun 2020. Ide ini saya dapat dari media sosial. Ada salah satu artis yang mengadakan semacam undian dengan hadiah yang sangat menggiurkan, uang puluhan juta, kendaraan bermotor, bahkan mobil. Hanya karena supaya channel YouTube-nya ditonton, mendapatkan subscribe, dan yang terpenting bisa mendapatkan syarat untuk bisa menjadi partner YouTube, yaitu dengan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tonton publik. Karena seperti yang kita bahas pada video berikutnya, kalau syarat menjadi partner YouTube di akhir 2019 kayaknya ya berubah, yaitu 4000 jam tayang tonton publik. Berarti 4000 dikali 60 berarti 240.000 menit yang harus kita dapatkan dalam 1 tahun. Seorang artis pun ternyata merasa kesulitan. Dan mungkin ini dan teman-teman menjadi seolah-olah menjadi tantangan buat kita. Semoga kita bisa meraih impian untuk bisa mendapatkan syarat itu, atau bikin konten yang menarik dan seterusnya. Tapi bukan itu teman-teman yang ingin saya soroti pada kesempatan kali ini. Istilahnya kan begini teman-teman. Jadi kalau kita ingin menjadi sopir, secara otomatis harus tahu aturan menyopir, harus tahu aturan lalu lintas, semuanya harus tahu. Karena apa? Di saat kita mengajukan SIM, surat izin mengemudi, nah disitulah kalau kita nggak tahu, nggak lolos teman-teman. Ini sama dengan YouTube. Kalau kita nggak tahu peraturan YouTube, nggak tahu apa, ya kayaknya biasa aja, kayak nggak ada pelanggaran gitu ya. Tapi setelah kita mengajukan menjadi partner YouTube untuk mengajukan monetisasi, tahu-tahu pengajuan kita ditolak karena kita sering nabrak peraturan YouTube kan gitu. Jadi sebenarnya itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu peraturannya, ya kan, tahu peraturannya apa-apa yang boleh dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan, baru kita intinya itu kreatif ya, intinya mencari konten semenarik mungkin lah biar penontonnya itu banyak. Mungkin mancing dapat ular naga gitu kan, itu kan mancing kok dapat ular naga kan gitu. Iya kan, mancing dapat ular naga kan hebat gitu kan. Nah, atau mungkin makan bakso 5 kilo habis sekali gitu kan. Iya, intinya setelah kita tahu peraturan YouTube, kita bikin channel yang bagus, kita pasang thumbnail yang bagus. Tapi ingat, thumbnailnya nggak boleh menyesatkan teman-teman. Kalau menyesatkan, penonton merasa dibohongi, bisa dilaporkan juga. Ini ya, makanya peraturan, pahami dulu peraturan. Jadi untuk menjadi seorang YouTuber, terpenting adalah peraturannya dulu kita paham. Setelah peraturannya paham, baru kita kembangkan channel kita. Jadi menurut teman-teman gimana untuk menjadi YouTuber? Sesulit saya enggak sih gitu, coba tolong jawab di kolom komentar. Jadi untuk bisa menjadi YouTuber di tahun 2020 sulit enggak sih? Sampai artis pun ya kan harus mengadakan undian dengan hadiah puluhan juta, motor dan mobil. Menurut teman-temanku sulit enggak? Ya, jawab di kolom komentar teman-teman. Nah, kan gitu kan.
Mungkin jawaban teman-teman nggak sama dengan saya. Kalau saya terus terang sulit teman-teman, jujur sulit. 4.000 jam tayang tuh kayak yang mustahil. Kalau cuma subscribe, ya subscribe sih penting ya. Cuma tapi kalau cuma subscribe, kan saya ngomong kemarin sudah ngomong kan, kalau untuk 1.000 subscribe tinggal ngebalikin telapak tangan dapat teman-teman. Jadi teman-teman paradigmanya sekarang dibalik, kejarlah jam tayang bukan subscribe. Kalau jam tayang dapat, insya Allah subscribe pun dapat. Itu kuncinya teman-teman. Jadi mentang-mentang subscribe dapat, udah saling subscribe nggak mau sama-sama nonton kan, nah itu hindarilah itu. Ya mungkin kalau saya lupa bagaimana ya nah, namanya manusia ya, mungkin pas pas dia upload saya nggak aktif kan, nggak tahu kan teman-teman ya, mungkin saya memaklumi itu. Karena menurut peraturan YouTube, interaksi yang dianggap sah adalah sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak tanpa ada tipu menipu kan gitu ya teman-teman. Rasanya ini yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.